Ya, baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi, Bu. Oke, kita akan masuk lagi ya ke pertemuan kita yang selanjutnya. Ini mata kuliah Integrated Marketing Communication ya, IK 3033. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas bahwa deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mempelajari terkait konteks dan proses perencanaan IMC, lalu penentuan posisi kreatif dan tujuan, identifikasi touch point dan tugas komunikasi, lalu implementasi rencana IMC dan pelacakan kampanye. Itu ya, learning outcome untuk mata kuliah ini pengetahuannya memahami konsep dasar IMC ya. Mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam terkait IMC ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian jadi manajer atau jadi pengusaha gitu ya. Jadi sudah bisa melihat target-target di depannya seperti apa gitu ya. Tidak hanya nekat gitu ya. Istilahnya kalau mau bikin bisnis main nekat aja itu nggak bisa gitu ya. Harus melakukan konsep dasar dari IMC sehingga pentingnya perencanaan strategiknya seperti apa dalam komunikasi pemasaran. Lalu menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen ya, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami berbagai tahap dalam proses pengambilan keputusan. Itu ya. Serta bagaimana touch point dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Itu ya. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata audiens kita itu touch point-nya adalah di sisi sebelah sini. Oh ternyata touch point-nya itu berbeda lagi dengan merek yang satunya lagi. Kalau merek satu itu sudah punya touch point tersendiri, itu berarti teman-teman juga harus menentukan touch point yang berbeda dari produk tersebut. Itu ya. Lalu keterampilan khususnya adalah merancang IMC plan ya. Nanti kita akan coba gitu ya menggunakan worksheet gitu ya. Untuk mengembangkan rencana IMC menjadi lebih efektif gitu ya. Menganalisis pasar ya, target audiensnya serta memilih media komunikasi yang tepat untuk dijadikan media touch point itu. Lalu mengukur dan mengevaluasi aktivitas kampanye ya. Keterampilan umumnya ini kemampuan berpikir kritis dan analisis ya. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi berbagai opsi komunikasi ya. Teman-teman sudah belajar beberapa opsi komunikasi gitu ya, dan akhirnya bisa mulai menentukan dan berpikir gitu ya bahwa oh ini ternyata bisa ditempuh, oh ini enggak gitu ya, oh ini ternyata lebih efektif ketimbang yang satunya lagi gitu ya. Dan kemampuan kerja tim, jadi nanti teman-teman bisa bekerja dalam tim gitu ya, kerja kelompok lah istilahnya gitu ya, untuk secara efektif mengembangkan rencana IMC tersebut gitu ya, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga tujuan kampanye itu tercapai gitu ya. Sikapnya profesionalisme, mahasiswa menunjukkan sikap profesional gitu ya dalam perencanaan IMC. Jadi point of view-nya itu juga adalah kita melihat bahwa konsumen kita tuh kira-kira akan beli produk kita itu dari sudut pandang yang mana gitu ya. Kalau kita membuat produk itu kan berarti kita juga pengen gitu ya merek atau produk kita tuh laku di pasaran gitu ya. Ada nggak pebisnis yang produknya nggak pengen laku? Nggak ada ya. Pastinya kan semuanya pengen laris gitu ya. Lalu kreativitas ini menunjukkan kreativitas dan merancang strategi dari materi rencana implementasi IMC ini gitu ya, yang inovatif, yang menarik gitu ya. Lalu adaptasi ya, jadi mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar. Nah, di dalam kelas teman-teman juga diminta untuk bisa berdiskusi ya, terlibat dalam diskusi. Nanti mungkin ada tanya jawab, atau misalnya nanti diskusi di dalam kelompok, atau diskusi dengan mitra-mitra IMC yang memang teman-teman udah pantau gitu ya dari sejak dini gitu ya. Mungkin nanti bisa belajar juga dari mereka untuk berdiskusi ya. Terlibat diskusi, bermotivasi, ada persiapan, kalau kuliah ada persiapan gitu ya, menyiapkan segala sesuatu
mengajukan gagasan, pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, ini akan mendapatkan nilai A ya, setara dengan A gitu ya. Nggak ada persiapan, tidak gagasannya kurang gitu ya, nanya tapi gagasannya yang mau ditanya apa gitu ya, atau misalnya nggak nyambung dengan mata kuliah ini yang ditanya misalnya gitu ya, tidak memenuhi kaidah dan tidak masuk. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam rancangan kampanye IMC itu yang akan disampaikan dan akhirnya teman-teman akan buat gitu ya, supaya teman-teman punya praktek untuk menyusun dan merencanakan rancangan kampanye IMC itu sendiri. Itu ya. Yang kreatif ya, strateginya menonjol gitu ya, terus kreatif, lalu terpadu, efektif dan bisa memang menggambarkan secara mendalam plannya itu sendiri gitu ya. Jadi mau dituliskan secara detail itu lebih baik gitu ya, tapi kalau misalnya tidak sampai detail, teman-teman mampu menggambarkan dan akhirnya menceritakan dari proses perencanaan tersebut. Nah, ini kuis ya, nanti kalau pas lagi ada kuis, ini komponen nilainya gitu ya. Kalau A, B, C, D itu masih ada nilainya, tapi kalau udah nggak datang, nggak ikut kuis, itu langsung E gitu ya. Nah, ini sudah saya masukkan gitu ya di dalam LMS kita, Learning Management System untuk perkuliahan, itu sudah saya masukkan dari sesi 1 sampai dengan 16 ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngecek aja, TLM-nya juga sudah disampaikan di LMS kita di LIPS gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat seperti apa RPS-nya juga sudah dimunculkan di dalam LIPS. Jadi sudah bisa membaca masing-masing sessionnya juga sudah dimunculkan. Ya, ini gradingnya. Jadi mudah-mudahan saya berharap semua mahasiswa di kelas saya itu nilainya A ya, dapat nilainya maksimal gitu ya, karena ini 3 SKS. Jadi penghitungannya juga lumayan besar untuk menjadi pengali gitu ya. Diharapkan nilainya 85 sampai 100 gitu ya, bisa lah ya. Apalagi yang cukup besar itu adalah komponen aktivitas partisipatif gitu ya. Jadi kalau teman-teman aktif, diskusi, nanya, ungkapin gagasan, itu pasti nilainya cukup baik di aktivitas partisipatif gitu ya. Nah, ini sumber bacaan kita yang nantinya teman-teman bisa mendapatkannya di LRC maupun di Google Scholar gitu ya. 3 sumber bacaan yang di bawah ini adalah kakak kelas teman-teman sekalian ya, yang menulis skripsi terkait IMC gitu ya. Sangat beririsan dengan mata kuliah ini gitu ya. Jadi ini saya mau munculkan supaya teman-teman juga punya motivasi gitu ya untuk nulis terkait IMC. Nanti bisa bareng saya atau sendiri juga boleh gitu ya. Nah, ini bisa dipublikasikan di jurnal gitu ya. Ini ada Nofrizal, ada ini yang nomor 4 kenal? Anya ya, Anya Geraldine. Ya, ini nomor 4 nih tulisannya, dia ngomongin soal brand equity gitu ya dan impact-nya. Lalu ini kakak kelas juga, ini Julianti ya, dia nulis tentang Rebel Together sebagai strategi komunikasi pemasaran digital made for makeup ya. Kalau teman-teman perempuan nih ya yang suka makeup biasanya suka nih mereview paket-paket atau produk-produk makeup gitu ya. Kalau yang pernah jadi influencer makeup juga silakan gitu ya, boleh meriset terkait hal tersebut gitu ya. Kalau yang ini adalah blibli.com. Kalau yang cowok-cowok mungkin sering belanja di blibli.com, mereka itu punya konten-konten yang dipergunakan untuk mempromosikan produknya mereka. Jadi reviewnya itu tidak hanya dari customer tapi dari si blibli.com itu sendiri gitu ya, untuk menaikkan penjualan. Nah, buku yang paling paling utama kita pergunakan adalah 2 buku ini, itu dari Percy dan Kitchen ya. Ini tentang strategic IMC ya, dua-duanya tentang IMC. Dan ini buku yang terbaru ya, 2023 dan 2022. Jadi cukup mumpuni lah untuk dipakai
di dalam pembahasan di mata kuliah ini. Kalau teman-teman memang benar-benar mau ahli di dalam penyusunan IMC, silakan baca 2 buku ini. Menurut saya ini pembahasannya cukup lumayan ringan, tapi daging gitu ya. Semuanya itu dimunculkan di 2 buku ini, gitu ya. Nah, peraturan di kelas nanti ada ketidakhadiran ya di toleransi sampai 3 kali dari 16 kali pertemuan ya. Teman-teman boleh mempergunakan toleransi 3 itu gitu ya. Lalu mahasiswa tidak diperkenankan masuk lagi ke dalam kelas setelah 30 menit kelas itu jalan gitu ya. Lalu nilai dapat dievaluasi H+7 setelah disubmit di LIPS. Jadi boleh komplain kalau misalnya merasa bahwa kok kayaknya saya sebenarnya bisa ngerjain tuh UTS gitu ya, tapi kenapa nilainya di bawah prediksi saya. Jadi boleh direvisi atau dievaluasi sampai H+7 gitu ya. Lalu tugas dikumpulkan di LIPS sesuai jadwal, jadi jangan japri, jangan WA, tapi munculin aja, disubmit saja di LIPS sesuai dengan jadwalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan masuk ya bagaimana memfinalisasi IMC plan gitu ya. Setelah proses perencanaan strategik selesai ya, kita udah nyusun, udah rapat, kita udah riset gitu ya. Setelah proses selesai, ini akan direview lagi. Dan kita mulai melihat bagaimana sih si pembeli itu akan menentukan keputusan pembelian. Ini biasanya namanya apa? Brand attitude, ya. Sikap pembelian. Seperti apa sih? Kalau perempuan itu kebanyakan milih ya, biasanya kalau buka Shopee itu milihnya dulu tuh kebanyakan gitu ya, check outnya lama. Mungkin kalau laki-laki udah sekali lihat reviewnya oke, langsung check out, langsung bayar gitu ya. Tapi kalau perempuan ya seperti itu, makanya untuk produk-produk perempuan itu biasanya memang reviewnya ditambahin. Terus apalagi tuh supaya memang setelah dilihat produknya, mereka langsung bisa percaya dan akhirnya melakukan pembelian. Gitu ya. Brand attitude itu memang masing-masing orang itu berbeda-beda. Kayak di daerah itu jualan seperti produk cuci piring gitu ya, yang warnanya hijau itu biasanya produknya kecil-kecil tuh. Kalau di Jakarta itu kan produknya gede-gede ya, yang 1 liter gitu ya, yang versi isi ulangnya, pouchnya itu biasanya dia besar-besar gitu ya. Tapi kalau di daerah itu isinya yang 5.000 aja tuh, yang sasetan kecil-kecil gitu. Karena memang brand attitude-nya di sana adalah membeli sedikit-sedikit gitu. Nggak yang membeli, kalau orang Jakarta kan rata-rata belanjanya 1 bulan ya, langsung tuh. Jadi makanya belinya yang besar-besar. Tapi kalau di daerah itu rata-rata, terutama di daerah Jogja, itu rata-rata belinya tuh yang kecil-kecil. Karena dia brand attitude-nya memang belinya kecil-kecil. Tuh ya. Penentuan tujuan komunikasi, ini manajer itu memutuskan apakah tujuan komunikasi dalam memasarkan itu dapat dipenuhi dengan 1 pesan saja. Kalau misalnya kita melihat, kita mereview bahwa merek kita, produk kita itu hanya bisa disampaikan oleh 1 pesan saja, ya silakan. Tapi kalau misalnya kita lagi memasarkan produk gitu ya, terus akhirnya kita butuh nih beberapa pesan. Oh ternyata yang di media sosial, media digital kita perlu menggunakan pesan yang ini. Nanti beda lagi nih kalau produk yang media tradisional, gitu ya. Kayak si Marjan itu ya, waktu puasa itu kan dia versi digital sama versi tradisionalnya itu beda ya, gitu ya. Jadi kalau yang di tradisional di televisi itu dia bisa versi panjang tuh, gitu ya. Tapi begitu udah masuk ke digital kan dia pasti hanya 1 feed aja. Pesannya mungkin berbeda tuh, nggak bisa sepanjang televisi misalnya gitu. Nah itu yang harus dianalisis juga oleh si manajer IMC-nya. Ya, pemilihan media yang tepat
Jadi dalam menyampaikan pesan tertentu itu kita juga harus memilih media yang tepat. Itu ya. Apakah satu pesan itu hanya dipakai untuk satu media saja atau tidak? Atau bisa berbagai media? Itu ya. Lalu pentingnya perencanaan, ini perencanaan juga disusun berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan supaya memang sustain. Gitu ya. Kalau terjadi sesuatu harus diubah seperti apa nih plannya? Jadi sebagai EMC manager itu harus menyusun plannya itu satu atau lebih dari satu. Ya. Karena dinamika pasar itu bisa berubah. Yang gampang banget dijadiin contoh itu adalah waktu pandemi kemarin, gitu ya. Kita berharap pandeminya hanya 6 bulan, gitu ya. Oh ternyata naik lagi jadi 1 tahun. Kirain 1 tahun kelar, gitu ya. Ternyata naik lagi jadi 1,5 tahun. Kirain 1,5 tahun kelar. Panjang lagi jadi 2 tahun. Malah ada di beberapa daerah bisa sampai 2,5 tahun gitu kan. Baru semua aktivitasnya berjalan dengan normal. Berjalan dengan normal aja itu produk-produk pembelanjaan ya, produk-produk yang dibeli di pasaran itu belum stabil. Karena distribusinya terhambat, karena apalagi karena ternyata pabrik-pabrik juga tidak nyetok banyak. Gitu ya. Ini berdasarkan dinamika pasar. Gitu ya. Lalu perincian rencana yang detail ya, berapa waktunya, lalu titik pentingnya itu di mana, sehingga pesan yang kita mau sampaikan itu sesuai dengan keinginan perusahaan. Gitu ya, sama. Gitu ya. Ini kita mengidentifikasi bagaimana EMC itu bisa berdampak ya. Pentingnya model BSM dalam EMC, terus kita mengidentifikasi touch point-nya, gitu ya. Menyusun EMC yang efektif ya, menentukan, mengidentifikasi titik-titik penting, gitu ya. Misalnya, ada yang pernah pakai soft lens sekali pakai? Pernah? Beda nggak belinya dengan soft lens yang bisa dipakai berkali-kali? Beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Kalau yang sekali pakai itu pesannya apa yang ingin disampaikan? Kalau saya karena minus. Karena minus, jadi yang dicari? Yang sekali pakai. Yang sekali pakai. Karena dia lebih apa? Jangkanya lebih cepat kali. Jangka waktunya memang harus dicari yang lebih cepat, jadi bisa langsung copot-copot aja gitu. Oke. Kalau yang berkali-kali pakai kurang nyaman. Kalau yang minus. Kalau saya. Oke. Nah, besar. karena minusnya diameternya besar. Kalau yang sekali pakai diameternya besar. Kecil. Oh, kecil. Oh, oke. Nah, ini kan ada titik penting yang produk tersebut atau merek tersebut tuh harus ketahui. Gitu ya. Nanti konsultasi lagi ke dokter, beda lagi tuh yang diomong sama si dokter, gitu ya. Bukan hanya dari sisi diameter mungkin ya, dari kadar airnya juga harus diketahui, dari teknik dia makainya harus tahu gitu ya. Kayak perempuan nih ya, kan suka pakai kuku ya, nyopotnya itu juga harus steril gitu ya. Apakah memang harus pakai pencepit gitu ya, atau bisa dicopot secara manual karena udah sekali pakai. Tapi kalau sekali pakai itu juga tetap harus copotnya dengan teknik yang bersih juga, nggak sembarangan gitu ya, main axle tarik nanti kukunya malah kena ke matanya si pemakai. Nah, hal tersebut yang harus diketahui oleh si punya produk nih. Dia harus tahu, ngelihat dari point of view-nya si pembeli dan ngelihat dari point of view si dokter misalnya. Jadi kalau dia mau nawarin produknya itu ke dokter-dokter mata, dia harus tahu nih gimana cara menentukan titik poinnya itu di sisi sebelah mana. Kalau nawarinnya ke dokter kan pasti lebih ke sisi kesehatannya, klinisnya, gitu ya. Bahwa oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa menyusun ya
IMC plan-nya sesuai dengan target audiens, pesannya seperti apa, dan medianya yang akan dipergunakan. Gitu ya. Identifikasi komunikasi dan medianya ya, touch point-nya nanti saya akan berikan lembar kerja perencanaan IMC ya. Ini yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Nanti ada iklannya di sini gitu ya. Nanti teman-teman bisa susun supaya teman-teman juga belajar bagaimana sih si iklan ini dibuat, dan akhirnya oh ternyata harus titik ini nih yang dilihat. Oh ternyata touch point-nya untuk pengambilan keputusan si customer itu di sudut yang seperti ini. Kenapa dia nongolnya di YouTube? Kenapa nongolnya di Instagram? Media yang dipilih itu apa saja? Tujuan komunikasinya seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu ya. Nanti saya akan sampaikan. Mungkin teman-teman bisa berdua-berdua sehingga teman-teman bisa melakukan diskusi terhadap contoh iklan yang saya tampilkan. Nanti akan ada beberapa contoh iklan yang muncul di kereta api ya, KRL. Ada yang pernah naik KRL? Pernah ya. Nah itu muncul tuh di situ gitu. Kenapa sih kok iklannya harus muncul di KRL? Sampai sewa 1 gerbong misalnya gitu ya. Ini media optionnya ya. Nanti teman-teman ada penentuan pilihan medianya. Dia akan di mana? Kenapa harus di kereta? Kenapa harus di baliho? Kenapa harus di jalan? Gitu ya. Nah ini ya, IMC Planning Worksheet, bagaimana penting menentukan target audience gitu ya. Worksheetnya nanti sebagai contoh, tugas komunikasinya seperti apa, target audiensnya seperti apa, dan tujuan komunikasinya akan seperti apa. Gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Saya mau nanya sih Bu. Iya. Tadi kan Ibu bilang IMC itu bagaimana cara memberikan pesan dan juga menjelaskan pesan gitu ya Bu. Terus Ibu juga tadi ngejelasin pesan itu disampaikan melalui media-medianya tuh banyak banget, ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Nah di zaman sekarang tuh saya sering lihat banget iklan, apalagi itu tuh mereka tuh cara memberikan pesannya ini kadang kurang tepat gitu loh. Nah saya tuh mau tahu gitu, gimana sih caranya bisa nentuin pesan tapi yang tepat gitu loh, sehingga pesan yang disampaikan tuh efektif gitu dan juga baik jadinya. Ya, oke, terima kasih. Nah, makanya kita coba nih ya menggunakan worksheet ini. Jadi kita riset dulu. Mungkin yang kamu lihat contohnya itu memang tidak pernah dilakukan implementasi worksheet ini, IMC-nya. Jadi dia ngasal aja tuh bikin. Pokoknya udahlah, yang penting nekat aja bikin dulu gitu ya. Bisa juga ada produk-produk yang memang sengaja dibuat seperti itu supaya nanti dia dapatkan feedback. Baru abis itu dia bikin iklan yang bagus sekalian. Tapi itu sih menurut saya kurang efektif ya. Jadinya harus 2 kali kerja gitu. Nah, kalau teman-teman akhirnya sudah mengimplementasikan worksheet ini, jadi teman-teman tuh udah riset dulu. Oh ternyata target audiens saya tuh seperti ini. Oh ternyata setelah kita tahu target audiens kita tahu bagaimana menyusun pesan yang baik, gitu ya. Kalau kita mau menjual produk susu, itu kata-katanya harus kata-kata bayi atau enggak? Kan kata-katanya untuk ibu-ibunya kan malahan kan, bukan untuk si anaknya itu sendiri. Kayak kita mau jual susu UHT gitu ya, di dalam karton kecil itu aja, itu kan kita susun kata-katanya, pesannya itu adalah untuk orang tuanya supaya beliin untuk anaknya kan gitu. Makanya kadang-kadang ada susu UHT yang menggunakan tokoh yang memang anak kecil, tapi orang tuanya juga pasti diikut sertakan itu. Jadi memang harus di riset dulu tuh kita target audiensnya siapa. Menyusun pesan dengan media yang berbeda itu pasti pesannya beda gitu ya. Kalau bikin untuk YouTube itu beda dengan bikin untuk Instagram gitu ya kira-kira. Oke, ini saya bagikan ya, teman-teman boleh berkelompok ya, sebelah-sebelahan boleh. Nih nanti ditulis saja.
Oke. Ya, boleh. Silakan ditulis saja, di situ sudah ada iklannya. Jadi nanti teman-teman bisa menyusun gitu ya bagaimana worksheet dari IMC plan ya, menentukan audiensnya, menentukan touch point-nya, dan menyusun pesan tersebut dan memilih akhirnya media yang akan dipergunakan. Ya, silakan. Oke, sambil teman-teman nanti menyusun dan diskusi bersama teman ya, nanti tugas mengisi worksheetnya boleh dikumpulkan di Lips nanti ya. Saya summary-kan dulu apa yang kalian bisa dapatkan dari pertemuan hari ini, bahwa teman-teman juga sudah bisa dan mampu mengidentifikasi ya, dan pemahaman audiens target. Target audiens kita seperti apa, kita harus identifikasi dan kita paham benar, gitu ya. Lalu teman-teman juga sudah melihat ya bagaimana menyusun worksheet IMC plan supaya teman-teman bisa menentukan touch point, target audience, dan tugas komunikasinya, serta media apa yang nantinya akan dipilih ya, pemilihan media dan penganggarannya. Jadi kalau udah nentuin media pasti ujung-ujungnya adalah ke budget gitu ya, ke anggaran, penetapan anggaran, dan yang terakhir setelah itu semua dilakukan kita harus mengevaluasi kampanye itu sendiri. Gitu ya, kira-kira teman-teman, semoga teman-teman juga mampu akhirnya melaksanakan perencanaan IMC plan ini dengan baik dan efektif ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih Bu. Ya.